Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat walafiat? Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Selamat datang di kelas virtual kita yang keren. Kita hari ini belajar di kelas dulu ya. Besok kita bisa belajar di stadion atau di bioskop. Lebih menarik kan? Oke. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan menuntut ilmu dan menjaga kita dari segala mara bahaya dan musibah. Berdoa, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, hadir semua? Oke, sekarang kita apresiasi dulu. Bagi yang sudah hadir, silahkan tulis di kolom komentar, tulis nama, terus katakan hadir. Oke, Pak Guru tunggu dari sekarang. Sudah pada mandi semuanya? Sekarang siapkan alat-alat tulis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam di Mapel Al-Quran Hadis. Temanya sangat menarik, yaitu tentang rendah hati, hemat, hidup sederhana. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, mari kita lihat dulu sebuah kisah. Kita dengarkan kisah atau kita lihat video tentang berkaitan dengan materi hidup sederhana, hemat, dan rendah hati. Diperhatikan baik-baik video ini atau kisah ini. Setelah itu, setelah selesai mendengarkan kisah dan video, anak-anakku semuanya membuatkan catatan atau membuat kesimpulan tentang video dan kisah tadi. Tulis hikmahnya apa, pelajaran yang bisa diambil apa. Apa videonya atau kisahnya? Mari kita lihat bersama-sama. Mulai. Tahun ini Azam terpilih menjadi ketua OSIS. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, rajin belajar, pandai bergaul, dan berorganisasi. Setiap hari, Azam berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum, berdesak-desakan dengan penumpang yang lainnya. Begitu pula ketika ia pulang dari sekolah. Sementara sebagian teman-temannya lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor atau diantar jemput oleh kedua orang tuanya dengan mobil pribadinya. Pada rapat perdana, Azam mengundang teman-temannya yang menjadi pengurus OSIS untuk berkumpul di rumahnya. Setelah memberikan alamat yang jelas, sahabat-sahabatnya, pengurus OSIS, berangkat ke rumah Azam selepas belajar dari sekolah. Ketika mereka sampai di rumah Azam, betapa terkagetnya mereka menyaksikan betapa indah rumah Azam dengan taman-taman yang indah dan jejeran mobil-mobil mewah dan kendaraan yang lainnya. Hal ini mengundang pertanyaan dari sahabatnya yang bernama Budi. Zam, kenapa lo nggak berangkat ke sekolah naik mobil aja? Kan ini banyak mobil di rumah ini, malah memilih naik angkot, tanya Budi. Azam sambil tersenyum menepuk bahu Budi dan mengatakan, Bud, ini kan mobil punya ayah saya, rumah ini punya ibu saya, dan harta yang kamu lihat ini adalah milik kedua orang tua saya, sementara saya tidak memiliki apa-apa. Maka saya malu berangkat ke sekolah menggunakan fasilitas yang orang tua saya berikan. Padahal saya masih bisa menggunakan kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah. Begitulah cara ayah dan bunda saya mengajari saya tentang hidup harus rendah hati dan sederhana. Teman-teman Azam semakin takjub dan respek atas sikap yang ditampilkan oleh Azam. Meskipun kaya raya dan memiliki segala-galanya, namun Azam tetap memilih untuk hidup sederhana
dan tidak membangga-banggakan harta kekayaan kedua orang tuanya. Sudah lihat semuanya? Nah, kalau begitu silahkan tulis namanya dan tulis komentarnya berkaitan dengan kisah dan video tadi dan kirimkan di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu 5 menit dari sekarang. Mulai. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan seluruh siswa menguasai 4 hal. Yang pertama, kecerdasan spiritual, yaitu peserta didik terbiasa membaca Al-Quran tentang rendah hati, hidup sederhana dan hemat, dan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut adalah ajaran Islam yang mulia. Yang kedua, kompetensi sosialnya. Peserta didik mampu menunjukkan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Dan yang ketiga, kemampuan intelektual, kemampuan pengetahuan. Peserta didik dapat memahami Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27, baik itu makna kata per kata maupun makna keseluruhan dan intisari dari 2 ayat tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan kompetensi keterampilan, yaitu peserta didik nanti dapat membaca dua ayat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat layarnya. Sudah dibaca semuanya? Nah, itulah nanti yang akan kita raih selama proses pembelajaran ini. Sudah siap semuanya untuk ke pembelajaran yang lebih serius? Baik, siapkan Qur'annya, siapkan pendengarannya, jangan lupa siapkan kuotanya ya. Jangan ngantuk dan tidur. Yang pertama, mari kita latihan membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Lihat layarnya, lihat Qur'annya, kemudian mulailah latihan membaca secara perlahan-lahan sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. Baik, lihat Qur'annya, yang nggak punya, lihat layarnya. Cek. Baik, sudah dibaca semuanya? Tertatih-tatih nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, sekarang mari kita gunakan indera pendengaran kita. Kita dengarkan bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dengan baik dan benar. Lihat layarnya. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sudah didengarkan? Bagus? Indah? Indah. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membimbing anak-anakku semuanya dari rumah masing-masing untuk latihan membaca dengan perlahan-lahan. Nanti Pak Guru yang akan menuntunnya dari sini. Pak Guru membaca, kemudian anak-anakku semuanya mengikuti dari tempatnya masing-masing. Siap mulai? Siap. Kita mulai ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum al jahiluna qalu salama. Nanti dilatih sendiri-sendiri ya, pelan-pelan saja. Nah, selanjutnya mari kita baca arti kata per kata. Bapak Guru yang akan membacakan dari sini, nanti anak-anak semuanya mengikuti dari tempatnya masing-masing. Kita mulai ya, ikuti ya. Wa, dan, ibadu, hamba-hamba, ar-Rahmani, yang maha pengasih, alladzina, orang-orang yang
yamshuna, mereka berjalan, ala, di atas, al-ardi, bumi, haunan, rendah hati, wa, dan idza, apabila khotobahum, menyapa mereka, al-jahiluna, siapa? Orang-orang bodoh, qalu, mereka berkata salama, salam, atau mereka membalas dengan perkataan yang baik. Nanti arti perkata selanjutnya mari kita baca arti keseluruhan dari Quran surah Al-Furqan ayat 63 ini. Baca terjemahan di Quran masing-masing atau lihat di layar. Mulai. Sudah, sekarang kita akan mempelajari Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Silahkan dilihat Qurannya. Sekarang latihan membaca sendiri-sendiri dari tempatnya masing-masing. Mulai latihan membaca, dimulai dari sekarang. Nah, ketika sudah latihan, mari kita dengarkan bagaimana bacaan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini yang baik dan benar. Mari kita dengarkan baik-baik. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Baik, selesai. Seperti tadi, Pak Guru akan berlatih bersama. Nanti Pak Guru akan membaca dari sini secara perlahan-lahan. Anak-anakku semuanya membacanya di rumah mengikuti suara Pak Guru. Sudah siap? Kita mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatini wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Selanjutnya kita akan baca arti kata per kata. Tolong dilihat layarnya atau dilihat Al-Qur'annya dan diikuti setelah Pak Guru. Sudah siap semuanya? Kita mulai. Wa, dan ati, berilah, dzal qurba, kerabat dekat, al miskina, orang-orang miskin, ibnas sabili, orang-orang dalam perjalanan, la, dan janganlah, tubazir, kamu menghamburkan, tabdzira, secara boros. Inna, sesungguhnya, al-mubazirina, orang-orang yang boros, kanu, adalah mereka itu, ikhwana, saudara-saudara, asyayatina, para setan. Lirabbihi, sesungguhnya setan itu terhadap Tuhannya, kafuro, ingkar. Sudah, nanti dilatih sendiri-sendiri. Apa makna keseluruhan dari Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini? Silahkan dibaca di Quran terjemahannya masing-masing atau lihat layar. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan, yaitu membaca dua ayat tersebut, Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Hasil bacaannya direkam. Setelah direkam, kemudian rekamannya dikirim ke nomor yang ada di bawah atau di-emailkan di email yang ada di bawah. Nanti itu sebagai penilaian dari Bapak Guru. Saya beri waktu masing-masing 5 menit. Silahkan mengerjakan, dimulai. Pak Guru tunggu ya.
tugasnya sudah dikirim semuanya dan sangat luar biasa dan hebat-hebat. Nanti Pak Guru akan mengomentari satu-satu. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari materi yang kita pelajaran? Jika ada pertanyaan, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan bahas besok di pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelum Bapak Guru akhiri, mari kita merenungkan dulu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk hidup rendah hati, jangan tinggi hati, tidak boleh sombong. Terhadap orang lain kita harus menghormati sebagai sesama manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah, tidak ada daya dan upaya. Semua yang diberikan kepada kita, wajah yang cantik, fisik yang kuat, harta, kendaraan, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita, dan suatu kelak akan diminta kembali dan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula nggak boleh boros, harus hidup sederhana. Orang tidak menilai dari apa yang kita miliki, tetapi dari sikap kita kepada orang lain. Baik, sebagai penutup, sebelum diakhiri, silahkan anak-anakku semuanya, akan Bapak Guru berikan tugas yang nanti akan disepakati bersama, dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Apa tugasnya? Mencari hukum bacaan Al-Samsiyah dengan Al-Qamariyah yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Bagaimana sistematikanya? Yang pertama, tulis identitasnya, nama, kelas, asal. Oke. Yang kedua, tulislah huruf-huruf Al-Samsiyah dengan Al-Qamariyah. Tulis dulu hurufnya. Dan yang ketiga, carilah Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah di dua ayat tersebut. Oke. Setelah ditulis di dalam lembar kertas, kemudian difoto. Kertasnya difoto dan dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah atau di-emailkan. Baik, begitu anak-anakku semuanya, tetap semangat. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan lupa hidup sederhana dan tidak boros pinter, karena orang boros temennya setan pinter. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.